Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3496 Mata yang Menakutkan. Melihat Lin Bai membunuh Liu En dan Mo Ling secara berurutan, Tang Su sangat ketakutan hingga wajahnya berubah ketakutan, dia gemetar dan mundur berulang kali. Jangan! Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Tang Su berteriak pada Lin Bai dengan putus asa. Jika memohon belas kasihan berguna, akan ada begitu banyak pembunuhan di dunia ini. Suan Tong berkata sambil terkekeh. Tang Su menunjukkan keputusasaan dan berteriak dengan panik kepada Dong Dian, Tuan, Tuan, selamatkan saya, Tuan, selamatkan saya. Mendengar tangisan Tang Su, Dong Dian sepertinya sudah sadar kembali, dan tiba-tiba berbalik dan melihat Mo Ling dan Liu En memandangi tubuh dingin di tanah, mata mereka dipenuhi es. Dong Dian segera mengambil pedang tajam dari tanah dengan tenang, mengarahkannya ke punggung Lin Bai, dan menusuknya dengan keras. Saat Dong Dian mengambil tindakan, Suan Tong menoleh ke belakang sedikit, menatap Dong Dian dengan mata kirinya yang dingin dan kejam serta separuh wajahnya. Pada saat ini, bunga ajaib di mata Dong Dian tiba-tiba bersinar. Dong Dian kehilangan semua kekuatannya dan jatuh ke tanah. Meratap kesakitan, dia merasa seolah-olah kehidupan di tubuhnya terkuras habis. Apa yang kamu lakukan padaku? Dong Dian berbaring di tanah dan berteriak dengan marah. Suan Tong terkekeh dan berkata, saya baru saja meninggalkan sesuatu di tubuh Anda. Benda itu disebut benih Tao. Anda dapat memahaminya sebagai benih, dan benih ini akan tumbuh dan bertunas di tubuh Anda. Perlahan serap kekuatan dan vitalitas Anda. Setelah jangka waktu tertentu, kultivasi Anda akan jatuh dari alam kuasi Dao, kembali ke puncak alam aspiring, lalu jatuh lagi, kembali ke alam aspiring tingkat 9, jatuh lagi, dan kembali ke tingkat ke-8. Alam bercita-cita. Sampai budidaya Anda gagal. Ketika Anda kembali ke alam seni bela diri tingkat pertama, benih Tao akan matang. Pada saat itu, saya akan datang untuk mengambil kembali benih Tao. Selama periode ketika benih Tao berkembang, hidup Anda sepenuhnya berada di bawah kendali saya. Di tangan saya, selama saya punya pemikiran, benih Tao Anda akan menguras semua budidaya Anda. Tentu saja, ini kontraproduktif dan tidak akan bermanfaat bagi benih Tao. Jadi, saya menyarankan Anda untuk hidup dengan baik. Mungkin selama Anda masih hidup, selama jangka waktu tersebut, Anda masih dapat memikirkan cara untuk melihat apakah Anda dapat membuka benih Tao. Jika tingkat kultivasimu telah turun terlalu banyak dan kamu masih tidak dapat mengeluarkan benih Tao, biarkan aku mengambil makananku. Suan Tong berkata kepada Dong Dian sambil mencibir. Dong Dian tercengang saat mendengar perkataan Suan Tong, apakah ada teknik iblis seperti itu di dunia ini? Tao Seed memang merupakan teknik rahasia dalam Tao Heart Seed Demon, yang begitu kejam hingga langsung dilupakan oleh Lin Bai. Teknik rahasia ini adalah dengan meninggalkan benih Tao di tubuh pejuang lain, memungkinkan mereka menyerap kekuatan budidaya dan mematangkan benih Tao. Setelah benih Tao matang, benih Tao tersebut dikeluarkan dan dimurnikan oleh para pejuang yang mempraktekkan benih setan. Anda dapat menggunakan kekuatan kultivasi ini untuk Anda gunakan sendiri, untuk mencapai tujuan menerobos Platikodon yang tak tergoyahkan. Di masa lalu, para pejuang yang mempraktikkan benih setan hati Tao, menggunakan metode ini untuk menerobos alam Tao, atau menerobos alam yang lebih sulit untuk ditembus. Setelah Suan Tong selesai berbicara, dia terus berjalan menuju Tang Su. Tang Su berlutut di tanah dan meratap putus asa, jangan bunuh aku, Tuan, selamatkan aku, Tuan, selamatkan aku. Mendengar permohonan bantuan Tang Su yang putus asa, Dong Dian merasa terhina, tapi sekarang muridnya bahkan dirinya sendiri pun tidak bisa diselamatkan. Dong Dian ingin mencobanya dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia tidak berani. Dia akhirnya berkultivasi ke alam kuasi Tao. Dia tidak mau mengambil risiko. Akan baik-baik saja jika benih Tao disebutkan oleh Suan Tong itu palsu. Jika itu benar, begitu dia mengambil risiko, bukankah itu berarti Anda akan kehilangan kultivasi sepanjang hidup Anda? Setelah berteriak lama tanpa hasil, Tang Su mengerti bahwa Dong Dian akan menyerah padanya. Tang Su telah mengikuti Dong Dian sejak lama, dan dia paling mengetahui hati dan pikiran Dong Dian. Dong Dian selalu menjadi orang yang putus asa demi kepentingan egoisnya sendiri. Lin Bai. Tidak, Suan Tong, jangan bunuh saya. Saya juga bisa menjadi seorang Tao. Saya juga memiliki budidaya alam aspirasi tingkat 9. Saya juga bisa melakukannya. Anda meninggalkan seorang Tao di saya tubuh. Saya hanya ingin hidup. Saya bisa memberikan semua kultivasi saya.
Tang Su menatap Lin Bai dan berkata dengan tergesa-gesa, selama benih Tao ditanam, setidaknya Tang Su masih bisa hidup sekarang, dan dia perlahan bisa menemukan cara untuk membuka benih Tao dengan Dong Dian. Tetapi jika benih Tao tidak ditanam, saya khawatir Tang Su akan mati sekarang. Dong Dian hampir tidak memenuhi syarat untuk menanam benih Tao, tetapi kamu bahkan tidak memenuhi syarat. Suan Tong memandang Tang Su dengan jijik dan berkata dengan jijik. Segera, Lin Bai mengangkat pedang iblis itu dan menjatuhkannya dengan kejam. Tang Su menyaksikan pedang itu jatuh dengan putus asa. Puff! Tang Su dibunuh dengan satu pedang. Dong Dian memandangi tiga mayat di tanah dengan mata merah darah, diam-diam mengepalkan tinjunya, membenci Suan Tong dengan kebencian yang dalam. Setelah membunuh Tang Su, Suan Tong tidak menyingkirkan pedang iblis itu, malah dia mengangkat matanya dan melihat ke arah Sendu. Pada pandangan ini, kota Tuhan bergolak, dan awan gelap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit, tampak mengembun menjadi sepasang mata darah dingin, menatap semua orang di kota Tuhan. Tetapi banyak pejuang yang tidak dapat merasakan tampilan ini. Hanya beberapa orang kuat yang dapat merasakannya. Tidak, harus dikatakan bahwa hanya pejuang di alam kuasi Dao yang dapat merasakannya. Di pengadilan naga, Raja Naga, yang sedang duduk di ruang rahasia berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya, melangkah keluar, muncul di langit, dan melihat ke arah Gunung Ujian, seperti apa rasanya. Sungguh menakutkan. Di dalam paviliun Feng, Master Phoenix yang cantik gemetar, mata Phoenix yang lembut tiba-tiba berubah menjadi dingin. Dia mengeluarkan pedang yang menyertainya dan muncul di atas paviliun Phoenix. Dia melihat dengan dingin ke arah Long Ting dan berkata dengan suara dingin, Tuan Naga Qian, apakah kamu memata-mataiku? Tidak, mata Qian jelas tidak seseram ini. Di ibu kota dewa, di atas halaman berdinding tinggi, sebuah plakat di pintu bertuliskan, Rumah Taifu. Pada saat ini, jauh di dalam rumah Taifu, di ruang belajar, seorang lelaki tua berpakaian mewah sedang menggambar peta dunia dengan sapuan kuasnya. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba ada jeda di tangannya, dan tubuhnya tampak membeku pada saat ini. Setelah beberapa saat, dia sedikit mengangkat kepalanya, berkeringat deras, dengan ekspresi ketakutan, tampilan yang menakutkan. Siapa orang ini? Ke-18. Komandan militer kelas 1 terkejut. Setelah beberapa saat, hampir 18 komandan militer kelas 1 markis semuanya mengeluarkan perintah untuk memanggil tentara untuk berkumpul di luar rumah Junhou dan menunggu siang dan malam. Ayah, ada apa? Sui Yunmeng datang ke sisi Tai Jianhou. Tai Jianhou sekarang berdiri di halaman, dengan tangan di belakang punggung, menatap ke langit, mendengar suara Sui Yunmeng, dia berkata dengan bodoh, ada pemandangan yang menakutkan sekarang, menyapu seluruh kota Tuhan, dia sepertinya sedang berpatroli di ibu kota ilahi. Sui Yunmeng tertegun, memeriksa ibu kota ilahi. Apakah itu Kaisar Suci? Tidak. Mata Kaisar Suci tidak akan pernah begitu menakutkan. Pedang besi markis berkata dengan dingin. Sui Yunmeng berseru, siapa yang bukan Kaisar Suci, yang memiliki keberanian untuk berpatroli di ibu kota ilahi? Meskipun saya tidak tahu siapa orang ini, dia pasti memiliki niat buruk. Pedang besi markis berkata dengan dingin, lulus perintahku dan kirim resimen pertama, kedua, dan ketiga dari pasukan pedang besi untuk segera memasuki kota dewa untuk melindungi rumah markis pedang besi. Bab 3497 Tian Weiyu. Suan Tong melirik ke seberang kota dewa, seolah menatap semua orang di matanya. Sebenarnya ada lebih dari 70 prajurit di alam kuasi Dao, yang tidak buruk. Seharusnya cukup bagiku untuk menerobos alam Tao. Pikirkan tentang tindakan pencegahan di sini, Taoisme akan membutuhkan waktu untuk menjadi matang, dan periode waktu ini cukup bagimu untuk memikirkannya. Setelah suara itu jatuh, Dong Dian buru-buru mendongak, hanya untuk menemukan bahwa Suan Tong telah menghilang di depannya. Berjalan keluar dari Istana Naga, Suan Tong menghilang ke dalam Istana Naga dan Phoenix seperti hantu. Ketika Suan Tong muncul lagi, dia sudah sampai di depan kantor pemerintah, dia mendongak dengan sepasang mata berdarah dan melihat 4 karakter, Tian Wei Hou Mansion, tertulis di plakat pintu. Saat berikutnya, Suan Tong diam-diam memasuki rumah Tian Wei Hou sambil mencibir. Begitu Suan Tong masuk, Legiun Tian Wei dari ibu kota dewa datang dari segala arah untuk melindungi rumah Tian Wei Hou. Pemilik rumah Tian Weiyu adalah Tian Weiyu, salah satu dari 18 penguasa militer kelas 1 di ibu kota dewa. Pada saat ini, di aula utama rumah Tian Wei Hou, istri dan selirnya, serta lebih dari selusin pangeran dan putri rumah Hou berkumpul bersama. Ayah, mengapa ayah memanggil kami ke sini terburu-buru?
Seorang tuan muda yang tampan dan luar biasa, yang tampaknya adalah pemimpin dari selusin tuan dan putri muda, bertanya pada Markis Tianwei dengan bingung. Setelah kompetisi di Paviliun Long Tingfeng, arus bawah di ibu kota dewa menjadi semakin jelas. Tampaknya ibu kota dewa akan berada dalam kekacauan, jadi saya berencana mengatur agar Anda meninggalkan ibu kota dewa untuk sementara waktu. Setelah ibu kota dewa stabil, kamu dapat kembali. Tian-Tian, seorang pria parubaya Markis Wei berkata dengan dingin, saya telah membuat pengaturan. Anda akan kembali ke kampung halaman Anda selama beberapa tahun dan kemudian pergi. Seorang selir bertanya dengan cemas, apakah kamu terburu-buru? Tuan Markis. Lalu bagaimana jika kita pergi? Apa yang harus kamu lakukan? Ayah, lagi pula, kamu juga seorang penguasa militer kelas 1 di ibu kota dewa, dan kamu juga memiliki kekuatan alam kuasi Dao. Tidak bisakah kamu menjamin keselamatan keluarga kita? Putri lainnya sedikit tidak puas. Dia bertanya, saya tidak ingin meninggalkan Sendu. Saya telah membuat janji dengan teman-temanku pergi berburu bersama besok. Berhentilah main-main. Tian Weiho sangat marah, dengan kabut yang sulit untuk dilepaskan, terutama setelah kejadian tadi. Setelah mengamati ibu kota dewa dengan matanya, Tian Weiyu akhirnya mendapatkan perasaan bencana yang akan segera terjadi, ikuti instruksi saya dan segera tinggalkan ibu kota ilahi. Pergi sekarang. Tian Weiyu tidak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Berkata, pada tahun-tahun sebelumnya, sebagai pangeran militer kelas 1, saya secara alami dapat memastikan keselamatan keluargaku. Tapi sekarang di titik puncak badai, Yang Mulia Putra Mahkota dan Pangeran ke-17 sedang bertempur habis-habisan. Begitu hubungan sah secara resmi terputus, aku, bahkan pangeran militer kelas 1 pun tidak akan melakukannya. Berdiam diri. Sepanjang dinasti yang lalu, setiap kali kita merebut tahta, masih sangat sedikit pangeran militer kelas 1 yang mati. Tian Weiyu berkata tanpa daya. Segera, di bawah pengaturan Markis Tian Wei, meskipun semua putri dan pangeran enggan, mereka tidak punya pilihan selain menyerah dan meninggalkan ibu kota dewa dengan patuh sesuai dengan pengaturan Markis Tian Wei. Setelah mengantar istri dan anak-anaknya pergi, Tian Weiho duduk sendirian di aula utama, wajahnya muram. Pada saat ini, Tian Weiho mendongak dan melihat seorang pemuda dengan cahaya latar berjalan masuk dari pintu masuk aula, dia mengenakan pakaian panjang dan rambut putihnya berayun tertiup angin, seolah-olah dia adalah peri. Markis Tian Wei menatap pria ini. Ketika dia berjalan ke aula, wajah Markis Tian Wei berubah karena terkejut. Pemuda ini, yang lapang seperti makhluk abadi, sebenarnya memiliki sepasang pupil darah yang lebih menakutkan daripada dewa kematian, dan ekspresi ganas di wajahnya. Seringai berdarah itu sama menakutkannya dengan iblis yang merangkak keluar dari neraka. Siapa kamu? Beraninya kamu masuk ke rumah Tian Weiyu? Teriak Tian Weiyu dengan marah. Sayangku, Suan Tong, datang ke sini khusus untuk memberikan hadiah kepada Markis. Kata Suan Tong sambil tersenyum sinis. Bahkan jika kamu ingin memberikan hadiah, kamu tidak boleh terlalu mengabaikan aturannya. Kamu sebaiknya mengirim kartu ucapan saja, kata Tian Weiho dingin. Suan Tong tidak menunggu sampai Markis Tian Wei selesai, jadi dia menyela sambil terkekeh, saya pikir tidak ada harapan bagi Markis untuk menerobos ke alam Dao dalam hidup ini, mengapa tidak serahkan semua kultivasi Anda kepada saya dalam hal ini hidup, mungkin aku masih bisa menerobos ke alam Dao. Apa? Apa katamu, bajingan? Apakah ini tempat di mana kamu menjadi liar? Tian Weiho berdiri dari kursinya dengan marah, dan kuasi dao kekuatan alam menyebar ke seluruh Hou Mansion. Pada saat ini, para prajurit yang menjaga di luar rumah Markis merasakan aura menakutkan Markis Tian Wei meletus. Beberapa jenderal segera saling memandang, tidak, sesuatu terjadi pada Markis. Ikutlah denganku. Segera, tentara Tian Wei. Dia bergegas ke Hou Mansion dengan cara yang perkasa. Bang bang bang. Di aula, terjadi tabrakan hebat. Tian Weiho terbang mundur, wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya terhempas ke tanah karena malu, menatap Lin Bai dengan ngeri. Tuan Hou tampaknya jauh lebih lemah dari Dong Dian, tapi tidak apa-apa, saya tertarik pada kultivasi Anda, bukan kekuatan Anda. Suan Tong memegang pedang iblis di tangannya dan berjalan ke arah Tian Weiho. Markis Tian Wei memelototi Suan Tong dan berkata dengan suara dingin, apa yang ingin kamu lakukan? Saya secara pribadi ditahbiskan oleh Kaisar Suci. Sebelum Markis Tian Wei dapat menyelesaikan kata-kata ancamannya, mata Suan Tong bersinar dengan sihir. Wajah tersenyum yang tampak tersenyum, tapi tidak menangis, langsung muncul di mata Hou.
Tian Weiyu segera merasakan kekuatan yang bukan miliknya berakar di tubuhnya. Dan kekuatan ini sepertinya dengan cepat menyerap kekuatan budidayanya. Hal ini membuat Tian Weiyu sedikit terkejut. Apa yang kamu lakukan padaku? Tian Weiho memandang Santong dengan kaget dan bertanya dengan heran. Suantong tampaknya sangat sombong dan tidak menyembunyikan apapun. Dia langsung memberi tahu Markis Tian Wei tentang benih Tao, dan juga meminta Tian Weiho menemukan cara untuk mengeluarkan benih Tao. Jika tidak, dia akan menjadi makanan Suantong. Setelah Tian Weiyu mendengar ini, dia terlihat marah. Hahaha. Tuan Markis, saya pamit. Saya akan datang lagi ketika Taoisme saya sudah matang. Suantong tertawa bangga, berbalik dan berjalan keluar dari rumah Tian Weiho. Markis Tian Wei tampak marah dan mengertakkan gigi. Penguasa militer kelas 1 Sendu yang bermartabat telah berakhir seperti ini. Bahkan nyawanya ada di tangan orang lain. Ini membuat Markis Tian Wei kehilangan muka. Pada saat ini, puluhan ribu pasukan Tian Wei mengepung rumah Tian Weiho. Beberapa jenderal datang ke depan aula dan berteriak dengan cemas, "Tuan Markis, apakah Anda baik-baik saja?" Setelah jenderal bertanya, suara Markis Tian Wei belum sudah lama terdengar dari aula. Saat mereka terus mengajukan pertanyaan, suara agung Markis Tian Wei terdengar, "Tidak ada." Semuanya mundur. Para jenderal merasa lega dan memerintahkan para prajurit untuk mundur keluar rumah Markis Tian Wei. Dan Suantong, yang meninggalkan rumah Tian Weiho, segera pergi ke rumah Hou yang lain, tempat ini disebut Rumah Hou Bulan Darah. Suantong, seperti biasa, muncul di depan Blood Moon Markis seperti hantu. Setelah mengalahkannya, dia menanam benih Tao dan berjalan pergi sambil tertawa liar, meninggalkan Blood Moon Markis dengan wajah terhina dan kebencian di matanya. Bab 3498 Cincin Hati Dao. Hanya dalam beberapa jam, Suantong menanam benih Tao pada 7 pangeran militer di kota Tuhan. Ketujuh pangeran militer ini adalah Tian Weiho, Sui Weiho, Qiao Hou, Yu, Beining Hou, Ziun Hou, dan Minggong Hou. Saat ini, Suantong berjalan menuju rumah lain. Pintu depan mansion ini tidak semegah rumah Jun Hou, dan tidak ada tentara yang menjaganya, melainkan hanya sebuah rumah yang sangat sederhana, tidak besar atau kecil, dan bagian dalamnya sederhana dan polos. Lin Bai membuka pintu dan berjalan ke halaman, dia melihat seorang lelaki tua mengenakan pakaian linen kasar duduk bersila dan menatap Suantong yang masuk sambil tersenyum. Di depannya, ada teko yang mendidih dan teh yang wanginya 2 kali lipat. Salah satu cangkir kebetulan ditempatkan ke arah masuknya Suantong. Ini sepertinya dipersiapkan untuk Suantong. Sepertinya kamu menungguku. Santong berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum. Orang tua itu memiliki wajah tersenyum, seolah-olah dia sudah lama tahu Suantong akan datang, dan sudah memotong teh dan sedang menunggu Suantong. Bahkan jika kamu tidak datang kepadaku, aku akan datang kepadamu. Aku juga ingin tahu siapa yang memiliki kemampuan yang begitu hebat. Kemudian para bidat jahat datang dan datang kepada para dewa untuk menjadi liar. Orang tua itu berkata dengan tertawa kecil. Orang tua ini jelas merupakan Perdana Menteri Kiri Kerajaan Suci Pusat. Suantong duduk di seberang kiri, menyesap teh, dan berkata sambil terkekeh, meskipun usiamu hampir mencapai akhir dan kultivasimu mulai melemah, saya tidak keberatan. Saya datang ke sini terutama untuk mengantarmu pergi. Hadiah. Bolehkah saya bertanya apa hadiahnya? Zuo Xiang tidak khawatir, tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu dan harapan. Suantong tersenyum, kamu orang tua, ada sesuatu yang menarik tentangmu. Beberapa pangeran militer yang saya temui sebelumnya, ketika mereka melihat saya, mereka ingin menguliti saya dan menjepit saya untuk menunjukkan kekuatan dan status luar biasa dari pangeran militer mereka, tetapi kamu begitu tenang. Apakah kamu bercanda denganku? Berapa banyak pangeran militer yang telah kamu kunjungi? Tanya Zuo Xiang. Suantong menghitung dengan cermat, rumah Tian Weiho, rumah Hou Bulan Darah, rumah Qiao Hou, rumah Yu, rumah Beining Hou, rumah Ziun Hou, rumah Minggong Hou. Ada 7 di antaranya. Aku hadiah yang kuberikan. Padamu juga diberikan kepada mereka. Hadiah saya adalah. Suantong perlahan menjelaskan masalah Taoisme kepada Zuo Xiang. Setelah mendengar ini, Perdana Menteri Zuo berkata dengan ekspresi serius, teknik kejam seperti itu pasti berasal dari budidaya iblis. Kamu masih sangat muda, kamu tidak boleh tersesat. Bertele-tele. Suantong berkata sambil tersenyum, siapa sebenarnya ini? Bukankah seni bela diri berlumuran darah? Prajurit mana di dunia ini yang tangannya tidak penuh darah? Jumlah orang yang kubunuh cukup kecil.
Zuo Xiang gemetar kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, kultivasi di dunia ini dimulai dari hati dan ditentukan oleh pikiran. Jangan membunuh. Jangan melakukan kejahatan. Suan Tong menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lupakan, tua kawan, aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu lagi. Kamu harus mengambil hadiahku jika kamu tidak menginginkannya, dan kamu harus memilikinya jika kamu menginginkannya. Tunggu sampai aku memberimu hadiah itu. Aku harus mencari alam kuasi Dao yang lain. Cepat, ada puluhan orang di belakangku, aku cepat, mungkin aku bisa menangkap mereka semua hari ini. Suan Tong tersenyum dengan senyuman di wajahnya. Zuo Xiang berkata perlahan, karena kamu ingin memberiku hadiah, kebetulan aku juga punya hadiah untukmu. Oh, benarkah? Hadiah apa? Suan Tong memandang Zuo Xiang penuh harap. Perdana Menteri Zuo tersenyum tipis dan mengeluarkan cincin emas dari tangannya, yang diukir dengan tanda yang sangat aneh dan memancarkan fluktuasi kekuatan yang menakutkan. Cincin emas ini sangat unik, kata Suan Tong sambil tersenyum. Perdana Menteri Zuo dengan lembut membelai cincin emas itu dan berkata dengan penuh kekaguman, cincin emas ini disebut cincin hati Dao. Itu adalah hadiah dari tuanku. Sejak tuanku memberiku cincin hati Dao, aku menganggapnya sebagai harta karun. Setiap hari bersihkan dan sembahlah setiap malam. Tetapi bagaimanapun juga, bakat saya tumpul, dan saya masih tidak tahu cara menggunakan cincin hati ini. Guru hanya mengatakan itu ketika saatnya tiba, ketika saya temui orang yang harus saya temui, saya secara alami akan mengerti cara menggunakannya. Zuo Xiang menatap Jin Huan dengan sedikit ingatan dan kekaguman di matanya. Tuanmu benar-benar menarik. Dia mengajarimu harta karun tetapi tidak memberimu metode rahasia menggunakan harta karun itu. Dun, biarkan aku melampiaskan amarahmu. Zuo Xiang terkekeh dan berkata, aku hanya murid terdaftar di bawah bimbingannya sekte. Saya pikir seseorang yang sehebat guru dapat menjadi muridnya, dan dia harus menjadi satu-satunya di dunia yang dapat membalikkan dunia. Benar. Pada titik ini, Zuo Xiang mengangkat kepalanya, menatap Lin Bai, dan berkata sambil tersenyum tipis, nama tuanku adalah Ling Tianzi, apakah kamu kenal dia? Oh. Ketika Suan Tong mendengar nama itu, wajahnya yang selalu tersenyum bangga tiba-tiba berubah, dan Sue Tong menunjukkan keterkejutan dan kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Segera, Suan Tong melirik Dao Heart Ring, berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat berikutnya, Zuo Xiang tersenyum, dan cincin hati Dao di tangannya terbang tak terkendali, berubah menjadi 9 aliran cahaya dan menjebak Suan Tong di dalamnya. Ekspresi Suan Tong sangat marah, dan pedang iblis itu menebas dengan marah, mencoba menghilangkan cahaya keemasan. Terjadi ledakan. Cahaya pedang bertabrakan dengan cahaya keemasan dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Dalam sekejap, 9 lampu emas yang menjebak Suan Tong berbalik, melingkari pergelangan tangan kanan Lin Bai, dan berubah menjadi cincin hati Tao lagi. Ah! Tidak, tidak, tidak. Suan Tong melihat cincin jantung Dao di pergelangan tangan kanannya dengan mata terbelalak, dan dia meraung dengan enggan. Pada saat ini, mata berdarah dan rambut putih Suan Tong surut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kepala berambut putih, berangsur-angsur kembali menjadi hitam. Mata berdarah itu perlahan mendapatkan kembali kejernihannya. Santong jatuh ke tanah dan pingsan. Pada saat ini, Zuo Xiang berdiri, berjalan ke arah Lin Bai, melihat cincin emas di pergelangan tangannya, dan terkekeh, jadi begitulah cara menggunakannya. Zuo Xiang, tersenyum pahit, mengambil Lin Bai dan memasukkannya ke dalam. Dipelihara dengan hati-hati. Iblis benih hati Tao. Melihat Lin Bai yang tidak sadarkan diri di tempat tidur, Zuo Xiang berkata dengan lemah, hanya dalam waktu singkat, 7 pangeran militer di ibu kota dewa telah dikendalikan oleh teknik iblis ini. Mereka menjadi benih Tao. Setelah waktu yang tidak diketahui, Lin Bai tiba-tiba membuka matanya dan duduk dari tempat tidur dengan ekspresi gugup di wajahnya. Lin Bai tampak panik, berkeringat banyak, melihat perabotan di ruangan itu, matanya sangat kabur. Apakah kali ini begitu cepat? Lin Bai merasa sedikit tidak percaya. Setelah terakhir kali bunga ajaib mekar, Suan Tong merajalela selama beberapa bulan, tapi kali ini Lin Bai sangat cepat. Punya kamu sudah pulih. Segera, Lin Bai melihat ke samping dan melihat cincin emas berukir bagus di pergelangan tangannya. Lin Bai melihatnya dan melihat bahwa garis-garis di atasnya aneh dan aneh, tetapi terasa familiar. Tuan. Lin Bai memandang Jin Huan, matanya perlahan menjadi ngeri. Lin Bai secara alami akrab dengan keahlian Ling Tianzi, pedang terbang mata naga yang dia gunakan ditempa oleh Ling Tianzi sendiri. Kamu sudah bangun.
Pada saat ini, tawa Perdana Menteri kiri terdengar dari pintu. Bab 3499 murid terdaftar. Kiri Perdana Menteri. Kamu sudah bangun. Zuo Xiang masuk dari pintu dengan semangkuk bubur putih dan berkata sambil tersenyum. Tuan Zuo Xiang. Lin Bai tampak terkejut. Zuo Xiang menghampiri Lin Bai dan terkekeh, jangan gugup. Jika bukan karena aku, kamu masih akan ditekan oleh Xuan Tong. Mendengar ini, Lin Bai secara tidak sengaja melirik cincin emas di tangannya dan berbisik. Dia bertanya, apakah cincin emas ini milik Tuan Zuo Xiang? Itu diserahkan oleh tuanku kepadaku. Dia berkata bahwa dia ingin aku memberikannya kepada orang lain, mengatakan bahwa dia akan bisa menggunakannya suatu hari nanti. Zuo Xiang terkekeh. Berkata, sepertinya orang ini telah muncul. Saat Lin Baidang melihat cincin emas itu, dia tahu bahwa itu ditempa oleh Ling Tianzi. Karena Zuo Xiang mengatakan ini diserahkan kepadanya oleh gurunya, dapatkah dikatakan bahwa Zuo Xiang adalah murid Ling Tianzi? Aku ingin tahu siapa guru Zuo Xiang. Lin Bai bertanya ragu-ragu. Orang yang memperhalus cincin emas ini adalah tuanku, tetapi aku hanya murid terdaftarnya. Zuo Xiang berkata sambil tertawa, Lin Bai, jika kamu bertanya padaku siapa tuanku, kamu seharusnya tahu lebih baik. Jika tidak, The Tuan tidak akan meninggalkan cincin emas di sini bersamaku, dan Tuan sepertinya tahu bahwa cincin emas ini dapat membantumu menahan kekuatan iblis di dalam hatimu. Lin Bai tampak murung, dan tersenyum tak berdaya, ternyata semuanya diatur oleh Master. Di antara mereka, apakah Anda murid langsung guru? Zuo Xiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuanku telah mempelajari keempat keterampilan formasi pedang dan dao. Saya adalah penerus master dalam ilmu pedang. Lin Bai tidak menyembunyikan apapun dan berkata langsung kepada Zuo Xiang. Meskipun tak satu pun dari mereka menyebut nama Ling Tianzi dalam percakapan mereka, mereka berdua tahu bahwa guru yang disebutkan oleh Lin Bai dan Zuo Xiang mengacu pada Ling Tianzi. Menteri kiri menyalakan lampu dan berkata dengan heran, ternyata dia adalah penerus master dalam ilmu pedang. Pantas saja dia memiliki ilmu pedang yang luar biasa. Lin Bai, sebelum Tuan pergi, dia meninggalkan cincin hati Tao dan memberitahuku, jika suatu hari cincin hati Dao jatuh di tempat yang seharusnya, guru meminta saya untuk mengingatkan orang ini bahwa sekali cincin hati Dao dipasang, cincin hati Dao itu akan rusak jika dilepas lagi. Anda harus memahami implikasi dari kata-kata guru. Jangan melepas cincin hati Dao. Zuo Xiangyu berkata dengan serius, dengan wajah serius. Lin Bai melihat cincin hati Dao di tangannya, tertegun. Dengan kecerdasan Lin Bai, dia secara alami memahami apa yang dimaksud Ling Tianzi. Bukan karena Ling Tianzi tidak bisa memurnikan harta yang bisa menekan Xuan Tong selamanya, tapi dia hanya berhasil menyempurnakan cincin hati Dao yang hanya bisa digunakan sekali. Ini juga merupakan ujian bagi Lin Bai. Ling Tianzi mengetahui sifat Lin Bai dengan sangat baik, dia tahu bahwa cincin hati ini menekan Lin Bai dan bukan Xuan Tong. Karena hanya ketika Lin Bai bersedia mengeluarkan Xuan Tong bisa keluar. Cincin hati Dao dapat menekan Lin Bai untuk sementara, tetapi tidak dapat menekan Lin Bai untuk pertama kalinya. Orang yang benar-benar ingin melawan Xuan Tong sampai mati bukanlah Dao Xinhuan, bukan Ling Tianzi, tapi Lin Bai. Itu adalah pilihan Lin Bai sendiri. Oleh karena itu, cincin hati Dao yang disempurnakan oleh Ling Tianzi hanya dapat digunakan satu kali oleh Lin Bai. Saya mengerti. Lin Bai mengangguk, memahami niat baik tuannya. Zuo Xiang berkata sambil tersenyum, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan setelah kamu menjadi iblis? Ketika Lin Bai mendengar ini, matanya kabur, dan ingatannya menajam, dan dia melihat pembunuhan Liu En, Tang Su, dan Mo Ling di Gunung Ujian mereka bertiga meninggalkan benih Tao di tubuh Dong Dian. Saya juga melihat Xuan Tong pergi ke rumah 7 pangeran militer dan meninggalkan benih Tao di tubuh mereka masing-masing. Melihat pemandangan ini sekilas, Lin Bai menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan menghela nafas, Xuan Tong meninggalkan benih Tao di tubuh mereka, saya bisa mencabutnya. Tapi saya harus melihat ketujuh bakat ini bisa melakukannya, jadi kita perlu meminta Tuan Zuo Xiang untuk mengatur ini. Saya khawatir mereka tidak akan membiarkan saya melihat mereka lagi. Lin Bai berkata kepada 7 orang, tidak termasuk Dong Dian. Dalam hati Lin Bai, Dong Dianlah yang ingin membunuhnya, jadi Lin Bai secara alami tidak akan bisa mengeluarkan benih Tao untuknya. Tidak.
Zuo Xiang segera menyela kata-kata Lin Bai, menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan berkata, guru berkata bahwa siapapun yang memiliki cincin hati Tao akan mengalami kekacauan besar ketika dia datang kepada Tuhan. Dia membutuhkan kekuatan yang besar. Lin Bai, guru menunjukkan bahwa Andalah yang akan menang. Dan ketujuh pangeran militer ini kebetulan sangat membantu Anda di ibu kota dewa. Tujuh pangeran militer ini memiliki lebih dari ratusan juta pasukan di bawah komando mereka. Jika Anda gunakanlah dengan baik, bahkan jika kamu dapat menghancurkan kota suci ini kapan saja. Mata Lin Bai berkilat saat Zuo Xiang mencerahkannya, dan dia tampak sedikit terharu. Zuo Xiang bertanya dengan sungguh-sungguh, Lin Bai, katakan sejujurnya, apakah kamu punya tujuan lain untuk datang kepada Tuhan? Apakah kamu akan melakukan sesuatu yang menggemparkan? Ketika ditanya oleh Zuo Xiang, Lin Bai tampak sedikit ragu-ragu. Meskipun Perdana Menteri Zuo terus mengatakan bahwa dia adalah murid terdaftar Kaisar Ling, Lin Bai tidak mengenalnya dengan baik dan tidak berani mengungkapkan semua rencananya. Setelah melihat keraguan-raguan Lin Bai, Zuo Xiang tersenyum pahit dan berkata, haha, saya bersikap kasar. Lin Bai, meskipun Anda dan saya sama-sama murid Ling Tianzi, kami baru saja bertemu, jadi saya menanyakan pertanyaan seperti itu kepada Anda. Itu baiklah jika kamu tidak menjawab. Itu benar. Tetapi Lin Bai, kamu harus tahu bahwa kultivasi dan hidupku, serta semua kemuliaan, kekayaan, kekuasaan dan status yang aku miliki sekarang, semuanya diberikan oleh tuanku. Anda adalah keturunan langsungnya. Murid, menurut senioritas saya, meskipun saya tidak berhak meminta murid langsung saya untuk memanggil saya kakak senior, saya tidak akan menyakiti Anda. Karena Anda sangat tertutup dan tidak mau jelaskan secara rinci, saya tidak akan memaksa Anda. Tetapi Anda harus ingat, tujuh pangeran militer ini ada di tangan Anda. Jika Anda mengambil tindakan di masa depan, mereka akan membantu Anda. Dan jika Anda menemui kesulitan di ibu kota dewa di masa depan, kamu bisa datang kepadaku, selama aku bisa membantu. Jika itu datang padamu, aku akan bertarung sampai mati. Zuo Xiang berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum, menyentuh hati dan paru-parunya, membuat Lin Bai merasa hangat di hatinya. Lin Bai bertanya, Tuan Zuo Xiang, Anda adalah Perdana Menteri Kiri Kerajaan Suci, dan ketujuh orang itu adalah tujuh pangeran militer kelas 1 Kerajaan Suci. Apakah Anda hanya mencoba membujuk saya untuk mengendalikan ketujuh orang ini? Dengan identitasmu dan karena statusku, bukankah seharusnya aku disarankan untuk tidak menjadi musuh Kerajaan Suci? Setelah mendengar ini, Perdana Menteri Zuo tertawa keras, Lin Bai, hatimu masih muda. Kapan dalam hal kultivasi dan ilmu pedang, bahkan 10 dari saya bukanlah tandingan Anda. Tetapi ketika menyangkut menonton dan menonton di kuil, saya khawatir 10 dari Anda bukan tandingan saya. Kerajaan suci hari ini sudah dalam penggulingan, bagaimana bisa ada telur yang tersisa utuh? Pertempuran berdarah untuk merebut keturunan langsung akan segera dimulai. Para pangeran militer ini juga akan memilih pihak satu demi satu. Setelah ahli warisnya diambil, masih belum pasti berapa banyak pangeran militer yang akan bertahan. Karena pangeran militer ini cepat atau lambat akan dianggap sebagai pendekar pedang, mengapa tidak membiarkan mereka? Merupakan kehormatan bagi mereka untuk menjadi pedang yang diturunkan oleh tuanku dan murid-muridnya. Zuo Xiang mengatakan ini, dengan senyum bangga di wajahnya, dan memandang Lin Bai, selain itu, jika kamu bertekad, aku bersedia membantumu untuk mencapai tahta Tuhan. Bab 3500 Yi Gong. Jika Anda bersedia, saya bersedia membantu Anda naik tahta Tuhan. Zuo Xiang memandang Lin Bai dengan serius dan berkata, tentu saja, saya tahu bahwa murid guru sama sekali tidak serakah terhadap yang berkuasa di dunia. Murid-muridnya pasti akan memiliki masa depan dan tujuan yang lebih ambisius. Lin Bai terkekeh dan berkata, ini bukanlah kata-kata yang harus diucapkan oleh Perdana Menteri Kiri Kerajaan Suci. Perdana Menteri Kiri menarik napas dalam-dalam dan berkata, Lin Bai, ketika Suan Tong datang sebelumnya, dia seperti yang saya katakan, hidup saya singkat dan akhir saya semakin dekat. Namun, saya tidak cukup berbakat dalam hidup ini dan tidak memiliki harapan untuk memasuki dunia Tao. Menunggumu di ibu kota para dewa di bawah komando tuanku, jika tidak, aku akan mengundurkan diri dan berkeliling dunia beberapa tahun yang lalu. Hilang. Apakah menurutmu untuk orang yang sekarat, apa hak dan statusnya, kemuliaan dan kekayaan apa, kekuatan dan martabat apa yang masih berarti? Kata Zuo Xiang sambil terkekeh. Umurnya tidak panjang.
Lin Bai mengerutkan kening, menatap Zuo Xiang dengan serius, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, saya sangat penasaran, mengapa guru menerima Anda sebagai murid? Ketika Zuo Xiang mendengar pertanyaan ini, dia segera duduk di bangku batu di sampingnya, dia menuangkan teh untuk dirinya sendiri, mengingat kembali ingatannya, dan berkata perlahan, sekitar 100 tahun yang lalu, perang pecah di Tanah Suci Pusat. Itu adalah pemberontakan oleh beberapa keluarga besar di suatu daerah. Ingin menjadi benua merdeka, Kaisar Suci sangat marah dan memerintahkan rumah Markis Pedang Besi untuk memimpin pasukan untuk keluar. Tentara Pedang Besi. Rumah Markis Pedang Besi sama kuatnya dengan bambu yang patah. Kabupaten ini ditumbangkan oleh tentara pedang besi yang perkasa dalam semalam. Dan pasukan pedang besi dari rumah Markis Pedang Besi sangat banyak. Para pemberontak itu, dengan marah, bergegas keluar dari rumah prefek, mencoba menukar nyawa semua orang di rumah prefek mencari jalan keluar. Saat itu, Tuan Pedang Besi dan para pemberontak telah bertempur selama 3 bulan, tetapi masih belum ada hasil. Kata Zuo Xiang. Di sini, terjadi keheningan. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi selanjutnya. Apakah Anda dari rumah prefek? Tidak. Zuo Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanyalah seorang praktisi biasa pada waktu itu, tetapi prefek baik kepada saya, dan saya tidak ingin melihat seluruh rumah di prefektur dibunuh oleh pencuri, jadi saya pergi untuk menawarkan rencana kepada pencuri, dan bekerja sama dengan tentara pedang besi di dalam dan di luar untuk mengalahkan pencuri. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu saja. Zuo Xiang berkata sambil terkekeh, jika berakhir seperti ini, tentu saja itulah yang paling ingin saya lihat. Tetapi kemudian, meskipun pasukan bandit benar-benar dimusnahkan oleh pedang besi tentara, beberapa orang lagi melarikan diri. Mereka mengetahui bahwa rencanakulah yang memaksa mereka untuk melakukannya. Setelah kembali dengan kekalahan, orang-orang ini mencari jejakku di kerajaan suci pusat seperti anjing gila. Aku dikejar oleh mereka semua keluar dari kerajaan suci pusat dan lari ke Dongzu, Nanzu, Beizu, kabur ke Shizu. Aku terus melarikan diri selama 7 tahun nyata. Zuo Xiang berkata pelan, tapi yang aku tidak tahu adalah, selama tahun-tahun ketika saya melarikan diri, ada 2 orang yang diam-diam memperhatikan saya. Saya pikir mereka bertaruh. Keduanya adalah tuan dan kakak laki-laki Li Sanxing. Zuo Xiang memandang Lin Bai dan berkata, taruhan apa yang mereka buat? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Perdana Menteri Zuo terkekeh dan berkata, guru bertaruh bahwa saya tidak dapat melarikan diri dari kejaran para pencuri ini. Kakak senior Li Sanxing bertaruh bahwa saya dapat melarikan diri. Kemudian, ketika saya berada di Dongzu, saya terpaksa berada dalam situasi putus asa dan tahu bahwa saya pasti akan mati. 7 tahun melarikan diri telah membuat saya lelah secara fisik dan mental. Saya tidak berniat melawan lagi. Lebih baik saya mati saja. Tetapi pada saat terakhir, guru dan saudara senior Li Sanxing muncul. Saudara senior Li Sanxing baru saja mengangkat tangannya dan melambai. Dan aku akan membunuh orang-orang kuat di alam aspirasi yang telah mengejarku selama bertahun-tahun dan disebut tak tergoyahkan di mataku dengan satu gerakan. Guru memberi tahu saya bahwa 7 tahun melarikan diri menghapus banyak cahaya di tubuh saya. Sekarang saya diberi kehidupan baru. Saya harap saya akan menghargainya. Guru, dan kultivasi saya akan meningkat secara bertahap. Setelah menembus alam aspirasi, saya bahkan mulai mendekati alam kuasi Dao. Belakangan, guru saya berkata bahwa saya tidak cukup berbakat dan bahwa alam kuasi Dao adalah akhirku, jadi dia memberitahuku bahwa aku tidak perlu berlatih dengannya. Aku tidak punya pilihan selain mengucapkan selamat tinggal pada guruku. Kembali ke kerajaan suci pusat lagi. Mengandalkan apa yang aku pelajari darinya tuanku, aku dengan cepat menjadi terkenal di ibu kota dewa, dan disukai oleh Kaisar Suci. Setiap beberapa tahun, aku menjadi Perdana Menteri Kiri, dan aku sampai sekarang. Zuo Xiang perlahan menceritakan kisahnya kepada Lin Bai, sehingga Lin Bai juga mengerti bagaimana Zuo Xiang bertemu Ling Tianzi. Kemudian, setelah saya menjadi Zuo Xiang, saya mengirim orang untuk secara diam-diam menyelidiki keberadaan guru, tetapi tidak menemukan apapun. Guru dan kakak senior Li Sanxing sepertinya telah menghilang di benua kuno. Zuo Xiang berkata, belakangan, setelah saya terungkap untuk semakin banyak berita di kota para dewa, dan saya memahami bahwa ada dunia lain di benua kuno. Salah satu dunia disebut dunia spiritual, yaitu dunia di mana seni bela diri sejati sangat luas dan makmur. Pada saat itu, saya memahami bahwa guru dan kakak senior Li Sanxing mungkin berasal dari dunia spiritual itu.
Sayangnya tingkat kultivasi saya di alam kuasi Dao tidak dapat dicapai bahkan jika saya sendirian di benua kuno, saya juga tidak bisa pergi ke dunia spiritual. Alam. Saya pikir saya bisa menghabiskan sisa hidup saya dengan damai di ibu kota ilahi. Tetapi beberapa tahun yang lalu, guru dan saudara senior Li Sanxing tiba-tiba datang ke ibu kota ilahi dan menyerahkanku cincin hati Dao, mengizinkanku untuk tinggal di ibu kota ilahi. Aku sedang menunggu seseorang di kota. Sekarang aku mengerti, orang yang diminta guru untuk kutunggu adalah kamu. Zuo Xiang menatap Lin Bai dan berkata sambil terkekeh. Lin Bai duduk di hadapan Zuo dan mengobrol lama dengan Zuo Xiang. Lin Bai perlahan melepaskan kewaspadaannya terhadap Zuo Xiang. Bagaimanapun, ini adalah murid terdaftar Ling Tianzi. Jika dia ingin berkomplot melawannya, Ling Tianzi mungkin tidak akan membiarkan Zuo Xiang pergi. Lin Bai, kamu tidak perlu terus-menerus memanggilku Tuan Zuo Xiang. Namaku Yi Gong. Menurut senioritas sekte tersebut, meskipun aku masuk sekolah lebih awal darimu, bagaimanapun juga kamu adalah murid langsungku. Menurut senioritas, aku harus memanggilmu kakak senior. Perdana Menteri Zuo menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Itu tidak perlu. Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, aku akan memanggilmu Paman Yi. Perdana Menteri Zuo mengangguk sedikit, tetapi tidak menolak. Setelah mengobrol sebentar, Lin Bai bertanya, Paman Yi, sudah berapa hari aku koma? 1 hari 1 malam. Kata Zuo Xiang. Mata Lin Bai berkilat dan dia berbisik, jadi, itu berarti, eksekusi Su Jin akan dilakukan dalam 2 hari. Itu benar. Zuo Xiang tersenyum, tetapi kemudian matanya berkedip dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa? Apakah kamu begitu prihatin dengan masalah ini? Su Jin dan aku mempunyai persahabatan. Aku tidak bisa melihatnya mati seperti ini. Aku telah menyebabkan banyak masalah bagimu dalam beberapa hari terakhir. Mohon maafkan aku, Paman Yi. Aku permisi dulu. Oke. Setelah mengatakan itu, Lin Bai meninggalkan halaman tanpa tahu cara berjalan. Zuo Xiang awalnya ingin memanggil Lin Bai untuk berhenti, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak berbicara. Dia tahu bahwa ketika Lin Bai benar-benar membutuhkan bantuannya, dia secara alami akan mendatanginya. Setelah Lin Bai meninggalkan rumah Zuo Xiang, dia langsung menuju Longting. Ketika saya sampai di Gunung Wujian, saya melihat Dong Dian duduk di samping mayat Liu En, Mo Ling, dan Tang Su dengan ekspresi putus asa. Lin Bai berjalan tanpa ekspresi dan menatap Dong Dian.